Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua. Gimana nih kabarnya? Pada sehat nggak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Kak, baik, sehat. Alhamdulillah baik. Sebelum kita belajar pada hari ini, kita terlebih dahulu berdoa ya, agar apa yang kita pelajari pada hari ini itu ilmunya akan bermanfaat bagi kita semua. Oke, berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya saya akan melakukan presensi ini. Jika nama kalian dipanggil, maka kalian harus menjawab hadir ya. Bisa dimengerti? Bisa Pak. Ngerti Pak. Oke, saya mulai ya. Tuh bagus. Hadir. Farhanatif. Hadir. Vina. Oke, alhamdulillah semuanya hadir ya pada hari ini. Nah, agar kita lebih semangat untuk menjalankan kegiatan belajar kita pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya. Nanti saya share videonya untuk menyanyikan lagu bersama. Jalan. Belum. Oke, alhamdulillah tepuk tangan semua. Hari ini kita akan tetap semangat karena kita menyanyikan lagu Indonesia sebagai bentuk nasionalis kita. Oke, karena kalian sudah semangat, yuk kita mulai pelajaran hari ini. Nah, pelajaran hari ini itu kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan dan hewan yang ada pada tema 1, selamatkan makhluk hidup, dan pada subtema 1, tumbuhan sahabatku, yang ada di buku tematik kalian. Lalu kenapa sih kita harus belajar itu? Nah, untuk apa? Agar kita semua tahu bagaimana sih cara tumbuhan ataupun hewan berkembang biak menjadi banyak. Dan agar kita tahu juga nih bagaimana sih cara membedakan perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Oke. Nah, di sini kita akan fokus membahas dua pembahasan, yaitu ada perkembangan biakan generatif pada hewan dan perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Nah, kita akan bahas satu persatu. Nah, sebenarnya apa sih perkembangbiakan generatif pada tumbuhan itu? Nah, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah cara tumbuhan berkembang biak yang ditandai dengan adanya peleburan sel kelamin jantan dan yang disebut dengan benang sari, dan betina itu disebut dengan putik. Nah, pada bunga, nah yang mana pada bunga ini terjadi proses penyerbukan atau pembuahan. Nah, jika teman-teman lihat di sini ada gambar, di sini banyak bagian-bagian dari bunga sebagai
salah satu proses perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, agar kita lebih memahami, kita akan melihat video terlebih dahulu. Bunga juga memiliki fungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan loh. Penasaran? Yuk kita amati perkembangbiakan generatif pada bunga apel berikut ini. Perhatikan bunga apel ini teman. Kita akan melihat bagaimana perkembangan generatif yang terjadi pada tumbuhan apel. Agar lebih mudah memahaminya, proses perkembangbiakan generatif akan dibagi menjadi 8 adegan. Serta satu persatu berurutan. Proses perkembangbiakan diawali dengan jatuhnya serbuk sari di kepala putih. Terdapat 1 inti vegetatif berjalan. Setelah sampai di dalam bakal biji, maka inti vegetatif telur untuk menghasilkan zigot. Sedangkan individu baru. Selanjutnya, zigot akan berkembang menjadi embrio, mahkota, dan telapak bunga akan layu kemudian gugur. Nah, bagaimana anak-anak bisa dipahami ya mengenai pembuahan atau penyerbukan tumbuhan pada bunga sebagai proses perkembangbiakan mereka. Nah, kita lanjut materi. Ternyata dalam perkembangbiakan generatif pada tumbuhan itu banyak macamnya. Yang pertama ada dibantu dengan angin, dibantu dengan hewan, dibantu dengan air, dan dibantu oleh manusia. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama itu perkembangbiakan yang dibantu dengan angin atau anomegami, yang mana contohnya itu tumbuhan jagung atau penyerbukan dibantu oleh angin. Nah, angin yang menggerakkan tubuh tumbuhan membuat benang sari jatuh ke putik sehingga terjadi proses penyerbukan pada tumbuhan jagung. Nah, selanjutnya itu zoidiogami atau dibantu dengan hewan. Nah, yang perkembangbiakan ini tuh sering kita lihat nih, ternyata bahwa penyerbukan dengan dibantu dengan hewan itu umumnya terjadi pada tumbuhan dengan bunga yang memiliki mahkota besar dan mencolok serta mereka memiliki aroma yang harum sehingga mereka pada para hewan itu hinggap di bunga tersebut. Yang mana penyerbukan ini berproses melalui bantuan hewan yang mempunyai istilah zoidiogami atau zodiofili. Selanjutnya dibantu oleh air atau hidrogami. Penyerbukan pada ganggang dibantu oleh air terjadi ketika seluruh bagian ganggang itu tertutup oleh air nih anak-anak. Bahwa benang sari yang hanyut oleh air akan menempati pada putik. Selain ganggangnya, hidria dapat berkembang biak dengan cara hal ini, atau tanaman lain dapat berkembang biak dengan cara ini yang ada di sini. Kemudian yang terakhir itu ada antropogami, itu dibantu dengan manusia. Ada beberapa tanaman yang tidak bisa berkembang biak secara alami, itu harus ada bantuan manusia. Nah, tumbuhan anggrek adalah jenis tumbuhan yang hanya memiliki satu alat kelamin, yaitu benang sari ataupun putik dalam satu bunga. Benang sari dan putik tidak bisa bertemu hingga tidak terjadi penyerbukan sendiri. Nah, ini salah satu ciri antropogami atau perkembangbiakan tumbuhan yang dibantu oleh manusia. Kemudian pembahasan yang kedua, kita akan membahas tentang perkembangbiakan generatif pada hewan. Nah, pada hewan itu cara hewan berkembang biak melalui perkawinan. Dan ternyata di sini ada tiga macam perkembangbiakan generatif pada hewan. Di sini ada ovipar, vivipar. Nah, kita bahas satu persatu. Ovipar itu apa? Ovipar itu cara perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Nah, ciri-cirinya apa? Tidak memiliki daun, telinga, kemudian memiliki penutup tubuh baik berbulu tapi tidak berambut, tidak memiliki kelenjar susu atau bukan mamalia ya kebanyakan, dan tidak memiliki rahim karena bertelur. Kemudian yang selanjutnya itu vivipar. Vivipar adalah cara perkembangbiakan hewan secara beranak atau melahirkan. Nah, ciri-ciri
Ciri-cirinya apa? Memiliki daun telinga, memiliki penutup tubuh berambut, memiliki kelenjar susu atau hewan mamalia, memiliki rahim, contohnya hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Kemudian ovovivipar. Nah, ovovivipar ini gabungan dari vivipar dan ovipar, itu bertelur dan melahirkan. Hewan yang bertelur namun tidak memiliki cangkang sehingga embrio atau janin dari hewan tersebut berada dalam perut induknya. Embrio berkembang di dalam sampai saatnya dikeluarkan atau dilahirkan dari perut induknya. Contohnya seperti ular, ia akan melahirkan bertelur terlebih dahulu di dalam perut, kemudian akan dilahirkan anaknya di dunia. Nah, bagaimana sih dari hasil pembelajaran kita hari ini? Nah, coba tolong dibantu TB bagaimana hasil kesimpulan pembelajaran hari ini. Ini baca nih. Ya, perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang ditandai adanya perguruan sel kelamin jantan dan betina. Nah, pada tumbuhan, perkembangan ini dapat dibantu oleh angin, hewan, air, dan manusia. Selain pada tumbuhan, perkembangbiakan generatif juga terjadi pada hewan. Gue belum on mic ya. Oh, yaudah. Pada hewan, baik secara ovipar, vivipar, maupun ovovivipar. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih TB, kesimpulan yang sangat bagus, terima kasih. Nah, oke, itulah ya anak-anak pembelajaran kita hari ini mengenai perkembangbiakan generatif pada tumbuhan dan hewan. Nah,